Nah, bisa diceritakan dulu kasih Siska ini apa identitasnya seperti apa, siapa namanya gitu. Saya Siska, nama saya Siska Irmawati. Saya usianya 45 tahun. Suami saya usianya 50 tahun. Saya punya anak satu perempuan, usianya 12 tahun. Gitu. Oh, perempuan ya anaknya, kirain saya cowok. Perempuan. Kalau pendidikan saya sarjana ekonomi. Wih, ekonomi. Khusus manajemen perusahaan. Dulu SMA-nya saya di SMK, jurusan manajemen bisnis. Kemudian saya lanjutin S1, nggak mau ambil jurusan lain, mau terusin ambilnya linear ya. perusahaan. Suami saya kebetulan S2 Jerman. Untuk S1-nya dia di Bandung, di ITENAS Bandung. IPB apa ITENAS ya, lupa deh. Untuk S2-nya dia di Jerman. Anak saya dulu SD-nya di sini Makassar, SMP-nya di situ. Oh, SD-nya udah di sini ya, Kak? SD-nya udah di sini tapi hanya kelas berapa ya? Kelas 5 apa? Kelas 4, 5. Naik kelas 4. Tapi saya belum tinggal di sini. Masih di Ciputat. Bukan. Di Tipar. Untuk di warga sini saya baru 1 tahun, belum ada 1 tahun. Makanya saya harus cari pasar target market lagi gitu. Kalau untuk usahanya sendiri, Kak, itu apa? Usaha kalau untuk sekarang yang saya jalanin memang usahanya itu kita di food and beverage, lebih ke frozen food sebenarnya gitu. Dulu sudah sempat menjalankan usaha untuk di fashion, tapi karena saya harus pindah, jadi untuk fashionnya udah dipegang adik saya. Gitu. Karena saya suka banget masak. Oh iya. Suka banget masak, kemudian suka bikin minuman. Jadi akhirnya di situ ya kayak cerita menjalankan sesuai dengan passion gitu. Pelaku usaha yang lain ya, mungkin dari hobi. Iya. Cuan gitu. Kasih terus mana-mana bisa jadi cuan. Jadi untuk usaha food and beverage itu meliputi frozen food, kue kering, puding, creamy drink. Jadi ini minuman yang creamy gitu. Terus lauk pauk tapi khusus frozen. Kayak apa, Kak? Misalnya lauk pauk khusus frozen itu yang best seller di sini sih paru sambal mata. Oh iya. Kayak kemudian cumi asin sambal bawang. Oh iya. Saya juga produksi aneka sambal. Oh, banyak banget ya. Tekwan. Nah, best seller di saya tekwan. Tekwan kan punya orang Palembang banget. Iya. Tapi orang bilang, kata orang nih ya, tekwan saya lebih enak dari bikinan orang Palembang. Oh iya. Saya juga nggak tahu. Orang Jawa. Iya. Itu dan emang dasarnya di ini tekwan ini. Karena jarang orang jual. Iya, benar. Jadi saya fokus di situ. Kalau kayak kue kering biasa musiman. Iya, pas lebaran. Nah kalau untuk yang lain hari-hari biasa kan masih dicari orang gitu ya. Itu sih Mbak, lebih ke makanan. Nanti kapan-kapan saya mau nyoba tekwannya deh. Enggak, udah aku siapin. Di kos-kosan bisa nggak itunya? Bisa, ada dapur kecil kan? Ada. Soalnya di deket kos juga tuh ada pernah tekwan nyoba. Terus kayak rasanya ya agak gimana gitu, kurang sih. Selaku orang Komering. Terus kalau untuk
perjalanan bisnis itu udah berapa lama Kak? Saya kalau untuk saya pribadi sih dari 2013. Ya, dari 2013. Itu dari pertama itu Taiwan. Setelah Taiwan itu kue kering. Dari kue kering ke puding. Dari puding itu ke minuman. Dan minumannya itu saya juga pernah itu kacang hijau creamy yang benar-benar dari kacang hijau tapi kita nggak pakai santan. Cookies saya, puding saya, minuman creamy saya itu bebas gula. Tapi saya jadi nggak pakai gula. Keren banget sih ini. Iya. Karena memang target saya semua makanan produk kita bisa dikonsumsi dari balita sampai lansia. Kalau untuk lansia kan mengurangi. Iya benar. Jadi kalau untuk kayak dessert, minuman, dessert box saya juga jual itu free gula, jadi tanpa gula. Tapi manis tetap dapat. Gitu. Terus perjalanannya cita-cita sih kepengen ya ada galeri atau ada toko gitu. Cuman karena saya masih belum menetap, masih berpindah-pindah tempat ngikutin suami, jadi itu wacananya kita nabung dulu deh. Iya. kita nabung dulu. Jadi sementara ini targetnya ya dari mulut ke mulut, aktif di UMKM, ke saudara, keluarga. Kalau untuk perjalanannya jatuh bangun, iya itu sudah pasti. Trial and error itu sudah pasti. Cuman justru di trial and error itu kita dapat mengembangkan suatu produk gitu ya. Nggak ada trial and error, nggak akan menemukan resep yang pas gitu. Iya benar. Jadi kayak pas jatuh terus tiba-tiba ada inovasi lagi, ada ini lagi gitu ya, bangkit lagi gitu. Sampai ini pun saya resep udah berkali-kali. Oh iya, hingga akhirnya berhasil gitu ya Kak? Enggaknya nemu yang saya kepengen gitu. Saya maunya kayak gini. Kalau kita pelaku UMKM jual makanan, pasti deh beli makan apa aja kan kita ngerasain. Iya benar. Dan pasti sebelum kita suapin di mulut kita pasti inilah dilihat dia kayak apa sih ini gitu. Iya. Suami udah apa-apa kak tuh kalau mama begitu makanya diubek-ubek dulu. Iya mau dilihat dulu ini apa sih dari apa gitu. Kalau udah kita rasakan tesnya apa, ini kayaknya ada rasa ini, nama itu kita bongkar lagi. Oh iya ini mau bikin inovasi lagi gitu ya Kak. Nah, kenapa Kakak memilih menjalankan usaha di bidang produk halal? Karena pertama non halal sih bisa aja ya. Cuman kalau produk halal, pertama kita kembali ke keberkahan kita ya. Kita muslim, kayaknya nggak etis jual non halal walaupun itu diperbolehkan gitu. Saya utamanya keberkahan karena kita sebagai seorang muslim. Kedua, peraturan pemerintah itu yang mewajibkan kita, apalagi yang muslim harus dengan sertifikasi halal. Iya benar. Itu wajib untuk memudahkan kita memasarkan produk kita. Terus yang ketiga ya karena warga di sekitar kita 70%, 80% kan muslim. Jadi otomatis kita jual yang pasarnya banyak, yang target pasarnya banyak dan mudah diterima oleh pasar. Jadi ya halal dan belum ada
di otak untuk jual produk non halal gitu. Iya sih, benar. Nah, kalau dalam usaha ini peran kakak dalam menjalankan usaha ini apa aja? Misalnya kayak sebagai ibu, terus kemudian sebagai yang memproduksi juga kan, sebagai istri juga gitu. Di sini sih sebenarnya kalau peran semuanya kita jalankan. Intinya kan bagaimana kita bisa membagi waktu. Manajemen waktu itu penting. Iya, betul. Karena saya sudah melatih semua. Intinya di manajemen waktu kita harus bisa membedakan porsi sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai saya anggap pengusaha gitu lah ya. Sebagai bukan pengusaha ya, sebagai pedagang gitu ya, sebagai pedagang. Ya, pengusaha sih. Pengusaha kecil. Jadi peran itu penting semua. Sebagai istri itu wajib, sebagai ibu rumah tangga harus memperhatikan suami, anak, pekerjaan rumah tangga yang full dari pagi sampai pagi. Sampai pagi lagi. Dan bagaimana kita tetap berkarya di rumah, walaupun sebagai ibu rumah tangga kita tetap produktif di rumah, tetap berkarya di rumah, tetap bisa menghasilkan uang di rumah. Gitu kan. Saya nggak mau cuma diem di rumah ngapa-ngapain. Targetnya sih sebenarnya, target utamanya sebenarnya awalnya bukan uang, tapi karena lebih di hobi. Kesenangan. Seneng masak nggak bisa, nggak berbikinan nggak bisa, tapi ternyata bisa menghasilkan. Jadi harus bisa menjalani peran itu masing-masing dengan porsinya dan waktunya. Jadi kita harus pandai memilih waktu. Terus perannya penting semua. Iya, setuju. Nah, kalau misalnya usaha ini dikelolanya sama siapa aja? Untuk produksi benar-benar cuma bertiga, sama suami sama anak. Oh iya. Karena kita di sini baru, belum berani hire orang. Kayak kemarin kita dapat orderan dimsum dari MBG. Sekian ribu dalam waktu cuma 2 minggu. Masya Kita Allah. harus produksi 3.000. Akhirnya setengah order jalan saya stop. Karena memang dengan waktu yang mepet, dengan budget yang minim. Kalau untuk budget insya Allah tercover. Karena memang untuk MBG kita niatnya itu sama sih, untuk menerima manfaat. Jadi memang kita tujuannya kalau dari MBG itu ya memang niat membantu juga supaya semuanya penerima manfaat itu bisa makan makanan enak, walaupun dari MBG dengan budget murah, tapi tetap menerima makanan yang enak. Berhubung pesanannya ternyata tambah terus, kita belum berani hire orang karena kita di sini orang baru. Tetangga juga ternyata punya kesibukan semua. Jadilah ya udah deh, kita nggak bisa ambil lagi. Jadi otomatis yang ngerjain, yang berproduksi ya cuman saya, suami, anak saja. Jadi cuman kita bertiga, Mbak. Cuman kita sudah ya, mengatur jadwal, memanage waktunya. Saya nggak mau berproduksi setiap hari. Jadi dalam satu minggu misalkan ya, dalam satu minggu mungkin saya produksi cuman 3 atau 4 kali. Bisa jadi selang-seling atau bisa jadi
3 hari atau 4 hari berturut-turut. Setelah itu aku nggak mau produksi lagi. Oh iya ya. Jadi menurut saya sih kalau untuk homemade itu produksi di rumah bagusnya itu praktisnya ya tidak berproduksi setiap hari. Itu akan memakan waktu kecuali dia industri pabrik dengan peralatannya dan karyawannya yang banyak. Jadi saya cuma memaksimalkan waktu 3 atau 4 hari produksi dengan suami. Maaf kak, Mau air putih? enggak saya bawa kak. Saya mau lagi batuk kak. Ya salah dong ngasih sirup. Nggak apa-apa. Kemarin lebih sakit sebenarnya. Bayar seminggu, baru pulih banget kak. Ya Allah udah jalan jauh ke sini. Iya, soalnya ya harus penelitian juga. Lupa nggak bawa obat ya. Obatnya apa? Obatnya ada dari dokter kemarin. Oh, resep dokter ya. Maaf ya kak. Gak apa-apa. Ini karena sirup nih. Enggak sih, karena mungkin kayaknya di agak jalan jauh. Aduh maaf. Enggak apa kak, maaf saya yang batuk-batuk. Terus kak, selama kan udah 13 tahunan ya kak ya, itu ada tantangan sendiri nggak sebagai pelaku usaha perempuan gitu? Ada. Tantangan banyak mbak. Harusnya untuk waktu yang panjang 13 tahun itu harusnya kalau untuk pelaku usaha itu dia sebenarnya udah harus settle ya. Udah harus settle. Tantangan balik lagi ke modal. 1, tantangan modal. 2, semakin berkembangnya menu baru, kuliner baru, kemudian kompetitornya itu berani dengan menu kekinian tapi harga di bawah kita. Itu tantangan banget. Kemudian tetapi kembali lagi sebagai pedagang kita juga harus punya label sendiri ya. Maksudnya dibilang idealis enggak, cuman jati diri gitu. Jadi saya nggak mau ikut-ikutan orang gitu, maunya punya ciri khas sendiri. Iya benar. Untuk membangun brand ini kan tantangannya gede banget gitu loh. Jualan kamu kok itu aja sih? Ya, tapi aku maunya jualan itu gitu. Aku maunya orang itu hafal dan di otak dia itu cuma udah tahu, oh kalau Siska itu jualannya ini. Iya. Orang udah hafal sama brand kita. Tantangannya sih modal itu udah utama. Modal keberanian untuk mengambil keputusan itu tantangan yang lumayan gede banget buat saya. Mengambil keputusan itu kayak gini, kayak masa sekarang. Saya di lingkungan baru, suami itu semua kita tinggal di lingkungan baru. Berani nggak mulai dari nol lagi? Iya. Saya kemarin udah sempat bilang ke suami begitu pindah di sini, aku kayaknya udahan. Maksudnya gimana? Ya kayaknya udahan untuk usaha di makanan deh. Udah aku selesai. Terus mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Udah sempet di level itu. Udah aku selesai aja. Jadi aku mau fokus sama si kakak aja. Ya ibu rumah tangga kayak biasanya bisa gitu. Kalau saya balikin ke kamu, kalau memang mau udahan ya udah, nggak apa-apa. Tapi dari diri kamu sendiri bisa nggak? Karena
memasak itu passion kamu, Iya. kesenangan kamu, terus kamu mau sudahi kesenangan kamu. Kayaknya aku lelah gitu, harus membangun lagi dari nol, gitu. Emang kata Sumi, ya itu tantangan kamu gitu. Tantangan kamu ya itu harus memulai segalanya dari nol lagi. Ini berarti saya mulai dari nol, ini udah ketiga kalinya dari nol lagi, berdiri lagi, pindah tempat lagi, dari nol lagi. Tapi yakinlah, di balik tantangan itu akan ada sesuatu yang kamu dapat, yang kamu impikan gitu. Terus udah hanya belum bergerak, tapi memang akhirnya saudara yang bilang, Siska kapan nyampe lagi? Ini udah banyak langganan lama, udah banyak nanyain ini. Dari situ akhirnya terpacu, saya berpikirnya ya juga, kesenangan saya adalah memasak. Kesenangan saya adalah memasak sesuatu yang tidak mahal, tapi bisa enak dan membuat mereka senang. Bagaimana dengan bahan yang minim tapi rasanya tetap mewah, selalu bereksperimen seperti itu. Saya ya ada deh, aku mulai lagi ya. Itu baru mulainya si kakak, karena suami sangat mendukung penuh. Misalkan kalau bangun dari nol, tantangannya modal lagi loh. Ya nggak apa-apa, kita keluarin modal yang nantinya akan menjadi sesuatu. Ya akhirnya ya udah, ini udah mulai merintis lagi dan udah mulai, belum dibilang settle belum ya Mbak, tapi alhamdulillah sudah mulai berputar. Jadi tantangannya modal 2, semangat. Kalau nggak ada semangat ya nggak bisa. Dan untungnya suami juga ngedukung ya Kak. Ya, Dukung banget sih itu. Kayak moodnya naik turun. Ayo semangat lagi gitu. ya emang kalau saya udah ya Enggak gitu, ayolah semangat gitu. Saya tahu Siska nggak begini. Iya. Saya tahu karena ketika saya berdiam diri di rumah, dia tahu muka saya itu berbeda ketika saya di dapur. Dia bilangnya begitu, saya sudah sering ngeliat Siska di dapur ketika kamu mengolah sesuatu, mimik muka, reaksi itu beda di saat kamu hanya berdiam diri dengan handphone. Saya melihat kebahagiaan kamu ketika kamu di dapur, iya. Gitu ya. Iya, hanya disupport lagi, disemangatin pelan akhirnya sampai ya udah deh, ayo jadi berjalan lagi. Nah, kakak kan di sertifikasi halal. Kalau menurut kakak sendiri, industri halal itu nanti akan membuka peluang atau pasar yang lebih luas lagi nggak sih? Iya. Gimana? Jadi kan kakak kan terjun juga di sertifikasi halal kan produknya gitu. Kalau menurut kakak sendiri, kira-kira nanti industri halal tuh akan lebih luas lagi nggak sih pasarnya gitu? Lebih luas lagi, pasti. Gini, dengan peraturan pemerintah yang baru ya, di tahun 2026 semua jenis produksi makanan, minuman yang dijual di pasaran harus Halal. Harus tampil Logo halal. ya. Saya berpikirnya begini, kenapa pemerintah itu mewajibkan label halal? Kalau pemikiran saya, dia mewajibkan label halal karena juga mungkin nanti akan mengembangkan produk-produk UMKM ini
di bidang ekspor ini. Ya. Karena kayak di luar negeri gitu sekarang juga sudah banyak warganya yang mulai sudah banyak warga muslimnya gitu ya. Otomatis kalau kita ekspor barang keluar, kalau nggak ada label halal juga akan riskan, karena kita nggak tahu di sana pasarnya siapa yang muslim sama enggak ya, muslim sama non-muslim kita nggak tahu. Tetapi jika kita bisa di packaging, di kemasan kita udah ada label halal, ketika kita mengekspor produk kita, di sana orang pembeli, calon pembeli pun nanti juga nggak ketar-ketir gitu ya. Dia label halal kok, berarti bisa kita konsumsi gitu. Jadi dengan label halal ini kita optimis sih produk kita nantinya nggak akan stuck di sini aja. Jadi bisa untuk ekspor impor, dan sekarang sepertinya juga untuk ekspor impor juga nggak dipersulit seperti dulu ya. Kirim harus minimal misalkan minimal sekian kilo, minimal sekian peti, enggak. Sekarang kayaknya kirim berapapun kita udah bisa gitu kan. Jadi sertifikat halal ini juga sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan jual beli, berdagang. Karena terus terang sampai sekarang orang suka nanya, kalau kita misalkan jual misalkan kayak gulai cincang atau kita jualan dimsum, mereka masih nanya loh mbak, halal nggak? Oh gitu. Iya. Ada masih halal nggak? Halal. Semua produk yang kita jual halal. Karena masih banyak gitu. Jadi kalau untuk menambah apa tadi pertanyaannya, peluang usaha, bisa banget, kebantu banget sih dengan adanya sertifikat halal ini. Untuk ekspor impor udah pasti. Yeah. Kalau dari kasus Kak sendiri pernah ada dapat dukungan dari pemerintah atau komunitas? Kalau pemerintah belum, karena memang saya di sini juga anggota UMKM baru juga. Kalau untuk dukungan dari UMKM yang sebelumnya di sini udah pernah. Yang di mana itu Kak? Di Malang. Oh yang di Malang. Di Malang yang udah ada sertifikat halalnya. Jadi waktu itu memang kita untuk di Malang kita usahanya catering mbak. Yang pegang memang ibu, yang punya ownernya memang ibu, tapi dulu yang mengelola kita. Begitu kita sudah menikah pindah, jadi keluarga di Malang dulu yang ngurus. Untuk sertifikat halal waktu itu adik aku yang ngurus, gratis juga. Kita pernah disupport UMKM waktu itu, kita dapat kucuran dana berapa juta ya waktu itu, 2.500.000 atau 5 juta. Tapi yang namanya UMKM, dananya itu harus dicairkan berupa barang-barang produksi. Jadi udah pernah sekali, tapi bukan atas nama saya. Itu yang di Malang. Kalau usaha yang sudah berjalan ini membantu kayak membantu pemenuhan kebutuhan keluarga nggak Kak? Membantu. Karena target saya adalah ibu-ibu yang malas masak. Oh iya Karena target marketnya itu ya. Membantu memenuhi keperluan rumah tangga. Yes, banget. Karena target pasar saya satu, ibu-ibu yang bekerja. Karena ibu-ibu yang bekerja waktu memasaknya minim, sedikit, nggak 1 minggu. Ibu-ibu yang malas masak, dia maunya praktis, ngangetin. Anak kos
Iya. Nah, target intinya sih 3 itu. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan, oh iya banget gitu, karena memang rata-rata yang beli ibu-ibu bekerja, ibu-ibu kantoran. Jadi mereka rata-rata komennya kebantu banget gitu. Jadi kalau order saya kayak ke Bintaro kan 1 minggu sekali ya gitu. Di sana kakak saya itu udah marketing ya, udah promosi. Nanti hari Sabtu atau Minggu akan ada pengiriman dari Depok di list. Dan itu mereka komentar, ini dong, itu dong, karena kan saya udah ada stok gitu. Soalnya kebantu banget. Aku kalau udah sibuk kerja, aku udah nggak sempat masak. Pakai itu enak, tinggal ngangetin. Terus cara ngangetinnya gampang. Terus kalau satu lagi, aku kan nggak bisa masak kak, males banget. Kalau udah ada itu enak, tinggal ngangetin doang. Jadi pakai kebantu banget. Kalau dimsum rata-rata yang order kalau ada acara di rumah makan gitu ya. Kalau dari usaha ini juga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Kak Siska juga? Ada. Pasti dong. Kayak lebaran tahun ini ya Mbak. Lebaran tahun ini sebenarnya saya bikin kue kering itu, dagangan saya itu bukan fokus di kue kering, pau kayak gitu ya, snack, cemilan, dessert, snack box. Tapi karena kita kan memanfaatkan momen. Iya betul. Kayak kemarin, Siska bikinin dong kue kering. Ini ada yang order, ini sampel aja, nggak usah yang mahal-mahal, yang ini. Oke, aku buatin. Ketika pengiriman pertama yang nggak ada 10 cuma 10 toples, ternyata dari situ banyak sampai 300 toples. 300 toples yang tabung segini. Saya ngitungnya karena dari apa? Karena kita kan megang penjualan toples dong. Wah, aku udah beli toples sebanyak 300. Dan itu habis gitu. Ada orderan lagi, gue bilang udah close karena memang udah susah cari toples yang kayak kita beli gitu. Udah berebut ya, aku nggak mau pusing. Udah 300. Terus kata suami, ya udah kalau dirasa udah cukup. Gitu. Karena memang ini bukan target utama, cuman Allah ngasih bonus. Ya deh. Jadi dengan orderan 300 kemarin itu saya bisa upgrade barang-barang untuk produksi loh gitu. Saya bisa beli oven baru, saya bisa beli chopper baru, upgrade yang dari cuma berapa liter jadi liter. Dan dari situ bisa bantu, kita bisa bantu keluarga saya di mana, bisa ngasih orang tua, pun tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini udah pasti, walaupun suami jangan, itu kan jualan, jualannya udah keep aja gitu terlebih. Iya, tapi aku mau jualan nggak cuman disimpan buat ini aja. Aku tahu dari hasil jualan itu di situ banyak hak orang lain gitu loh. Biar makin berkah. Aku dagang kan juga dibantu suami, anak. Jadi ya ada rezekinya suami, rezekinya anak gitu. Berarti kayak berpengaruh juga terhadap misalnya kayak pendidikan anak, kebutuhan keluarga juga ya Kak? Ya, kemarin habis lebaran untuk pembayaran sekolah saya ambil dari duit dagangan. Mbak. Iya. Katanya udah nggak usah dari ini, jangan. Udah biarin, nggak apa-apa, Allah berkah. Nggak mau apa ya? Aku prinsipnya gini,
uang itu ngalir kayak air ya. Uang itu ngalir terus kayak air, walaupun ini uang berdagang, uang jualan ini. Saya pun nggak mau uang jualan ini stuck mandek gitu ya. Ibarat air ngalir terus, ya kita dapat rezeki juga harus ngalir. Allah mengalirkan rezeki kita, ya rezeki kita alirkan lagi. Insya Allah akan ngalir terus gitu. Jadi aku nggak mau mandek terus. Ya udah terserah kamu yang punya usaha, kamu yang mengelola, kamu yang tahu, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak takut modal nggak balik sih, nggak takut ya. Kita pengusaha kecil, pengusaha besar itu, kalau prinsip saya diajarin bapak saya, kalau kamu mau buka usaha, kamu jangan takut rugi, kamu jangan takut modal nggak balik. Itu udah hukumnya seperti itu. Takut modal nggak balik, takut duit habis, nggak usah dagang, nggak usah buka usaha. Tetapi bagaimana kita memilih supaya usaha itu tetap berjalan dan berkembang. Terus berarti juga ngerasa mandiri secara finansial juga ya kak ya? Bisa dibilang begitu. Maksudnya dari kakak sendiri gitu loh, dari usaha ini gitu. Karena memang salah satu tujuannya untuk dagang itu juga mau produktif, berpenghasilan sendiri. Iya. Assalamualaikum. Kenapa Ili di luar? Mau ambil itu mah sound buat latihan. Mau ambil apa? Sound speaker. Oh. Ini salam dulu sama kakak. Halo, siapa namanya? Meisha. Lagi istirahat ya? Enggak, udah pulang. Oh, udah pulang. Jam berapa sih? Oh, jam 12 ya. Salah satunya memang itu. Berarti kalau kayak pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga juga, Kak Siska juga ikut terlibat juga. Iya. Karena komitmen kita di rumah tangga, segala sesuatunya harus didiskusikan bersama dan diputuskan bersama. Waktu itu saya juga udah bilang nggak apa-apa, keputusan ada di kepala rumah tangga, di kepala keluarga, tapi suami saya enggak. Kalau keputusan ada di saya, itu namanya bukan rumah tangga. Kita hidup bersama, dapat rezekinya bersama, mengelola kehidupan bersama. Jadi apapun itu, keputusan harus diambil bersama-sama. Karena beda Mbak, ketika kepala keluarga bilang kamu cuman boleh ngasih pendapat, tapi keputusan tetap ada di saya. Itu beda. Iya, betul. Gitu. Saya dulu udah pernah melihat yang seperti itu gitu ya, ada di saudara gitu. Jadi dominan, dan itu enggak, rumah tangganya jadi enggak berjalan sesuai. Mereka kan berjalannya bareng, berdampingan terus. Jadi segala sesuatu keputusan apapun itu bersama-sama, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun. Terus dari usaha ini Kak Siska ngerasa lebih percaya diri gitu nggak Kak? Karena dengan ada usaha. Percaya diri banget. Percaya diri banget karena terkadang ini ya, saudara, orang tua, anak, suami, terkadang itu memujinya itu wah, dengan support itu kan menjadikan kita percaya diri ya. Iya, betul. Kayak suami saya gitu, wah Kak, sekarang kita sering dijajanin loh sama mama, bukan papa yang jajanin, mama yang jajanin gitu.
Itu kan jadi wah iya ya, tanpa disadari kita sudah punya penghasilan yang bisa buat keluarga gitu loh, tanpa harus minta suami gitu loh. Tuh. Terus dari ngasih orang tua yang dulunya boleh nggak buat ibu ini, sekarang karena kita udah punya penghasilan sendiri, nggak perlu izin tanpa izin suami bisa, tapi tetap kalau saya ngomong memberitahu. Terus suami saya suka bilang seneng ya bisa ngasih ibu dari hasil keringat sendiri banget, beda banget gitu. Nah, dari situ kan akhirnya jadi percaya diri gitu. Ternyata saya bisa menghasilkan uang sendiri dari rumah gitu, tanpa perlu keluar gitu, yang dulunya bertahun-tahun bekerja di luar gitu. Sekarang ternyata produktif berkarya di rumah bisa loh. Gitu. Terakhir nih Kak, menurut Kakak apa arti usaha ini bagi Kakak dan keluarga? Usaha ini ya, untuk arti usaha ini kalau buat saya dan keluarga, justru usaha inilah tempat kita bisa berkumpul, tempat saya bisa bercengkerama dengan suami dan anak. Dengan mengerjakan usaha ini menjadikan semangat baru buat saya dan suami, karena suami seneng banget saya bisa berkarya di rumah. Dengan usaha ini salah satu cita-cita, salah satu untuk mewujudkan cita-cita suami, karena suami udah sering bilang saya lebih suka bekerja di rumah bersama istri dan anak gitu. Jadi ayo kita bangun sebuah usaha bersama-sama supaya kita terus bersama-sama gitu. Saya nggak perlu keluar rumah jauh-jauh, tapi dengan usaha bersama ini menjadikan kita lebih dekat. Keterikatannya itu beda gitu ya. Jadi usaha ini adalah satu peluang untuk mewujudkan cita-cita kita, menjadikan suatu kebersamaan yang indah, yang hangat, dan gitulah. Iya. Jadi kalau misalnya kerja di luar kan waktu dengan keluarga kayak kurang gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya bisa malah yaudah kita usaha aja di rumah biar waktu sama keluarga bisa lebih banyak. Iya. Lebih dekat dengan